Ada berita menegangkan di awal Maret 2025 ini tentang perseteruan China Amerika Serikat di medan perang dagang 2025 yang menarik untuk disimak karena ada ungkapan dari pihak Tiongkok yang seolah-olah siap menantang Amerika dalam perang apapun, yang kemudian memberi banyak spekulasi bahwa Tiongkok siap menantang Amerika Serikat dengan perang militer sekalipun. Benarkah demikian? Menarik untuk menyimak ini dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Siapkan mata dan telinga Anda untuk menyimak berita seru ini dan jangan lupa tinggalkan komentar kritis Anda. Beberapa hari lalu, Tiongkok berjanji akan berjuang sampai akhir dengan Amerika Serikat dalam perang dagang ataupun perang lainnya. Komentar ala prajurit serigala menandai retorika terkuat Tiongkok terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak ia memasuki Gedung Putih, seperti yang diberitakan oleh The Guardian pada 6 Maret 2025. Pernyataan keras ini sebagai tanggapan terhadap Trump yang mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada barang-barang Tiongkok sehingga total bea masuk menjadi 20%. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan, memberikan tekanan ekstrim pada Tiongkok adalah target dan perhitungan yang salah. Jika Amerika Serikat memiliki niat lain dan bersikeras pada perang tarif, perang dagang atau perang lainnya, Tiongkok akan berjuang sampai akhir. Komentar tentang perang lainnya dibagikan di X oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Postingan tersebut kemudian diunggah ulang oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Tiongkok menegaskan kembali pesan tersebut dengan menulis, jika perang adalah yang diinginkan Amerika Serikat, baik itu perang tarif, perang dagang, atau perang jenis lainnya, kami siap berperang sampai akhir. Ketika ditanya untuk mengklarifikasi apa yang dimaksudnya dengan perang lainnya, Lin berkata, jika Amerika Serikat memiliki niat lain dan bersikeras merusak kepentingan Tiongkok, kami akan berjuang sampai akhir. Kami menyarankan Amerika Serikat untuk menyingkirkan wajah intimidasinya dan kembali ke jalur dialog dan kerjasama yang benar sesegera mungkin. Tiongkok sangat menentang upaya Trump untuk menghubungkan tarif dengan aliran fentanyl dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Lin mengatakan bahwa masalah fentanyl merupakan alasan bagi Amerika Serikat untuk memberlakukan tindakan perdagangan yang keras terhadap Tiongkok. Pada 6 Maret 2025, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan sebuah buku putih berjudul Pengendalian SAT terkait fentanyl kontribusi Tiongkok. Buku putih tersebut mengatakan bahwa Tiongkok secara ketat memenuhi kewajiban pengendalian narkoba internasionalnya dan bahwa operasi anti narkotika adalah fokus utama kerjasama antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Tiongkok menjadwalkan semua bentuk fentanyl, menjadikannya satu-satunya negara besar yang secara permanen memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam daftar SAT terlarang. Namun Gedung Putih mengatakan bahwa pejabat Tiongkok telah gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk membendung aliran bahan kimia prekursor ke kelompok kejahatan terorganisasi seperti kartel narkoba di Meksiko. Buntut pemberlakuan tarif baru Amerika Serikat terhadap barang China, Beijing membalas Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan hingga 15% pada sejumlah barang Amerika, memperluas kontrol ekspor ke belasan perusahaan Amerika Serikat, dan mengajukan gugatan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia. Beijing juga mengirimkan peringatan keras kepada pemerintahan Trump. Rakyat Tiongkok tidak akan pernah tunduk pada hegemoni atau intimidasi. Tekanan, paksaan, dan ancaman bukanlah cara yang tepat untuk terlibat dengan Tiongkok. Mencoba memberikan tekanan maksimal kepada Tiongkok adalah kesalahan perhitungan dan kekeliruan, kata Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Komentar Lin yang berapi-api muncul saat Tiongkok menyelenggarakan acara politik tahunan terbesarnya, yakni Kongres Rakyat Nasional. Saat ribuan delegasi berkumpul di ibu kota Tiongkok untuk menghadiri pertemuan tahunan ini, Xi Jinping dan para pejabatnya bersiap untuk menggunakan tontonan yang sangat terencana itu untuk menyiarkan Tiongkok sebagai kekuatan besar yang terus memajukan kecakapan teknologinya dan kebangkitan globalnya. Persaingan yang meningkat antara kedua kekuatan itu telah menjadi sorotan di Beijing ketika pidato pertama Trump di Kongres bertepatan dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh pejabat nomor 2 Tiongkok Li Qiang pada pertemuan pembukaan Kongres Rakyat Nasional yang mengesahkan keputusan yang telah dibuat secara tertutup. Li mengumumkan target tahunan Tiongkok untuk pertumbuhan ekonomi dan dana militer, serta memaparkan bagaimana Beijing berencana untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan transformasinya menjadi pusat kekuatan teknologi dalam menghadapi meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat. Meski ada tantangan, analis tidak bersiap menghadapi kejutan kebijakan besar atau perubahan haluan dari pertemuan NPC dan Badan Penasihat Tertinggi Negara yang berlangsung sekitar seminggu. Kekuasaan pengambilan keputusan yang sebenarnya berada di tangan Partai Komunis Tiongkok
yang otoritasnya tidak dapat ditantang oleh negara ini, dan Xi Jinping pemimpin partai yang paling berkuasa dalam beberapa dekade. Tarif yang meningkat dan ancaman kontrol ekonomi dan teknologi yang lebih ketat di masa mendatang telah membayangi dua sesi sidang Tiongkok, dan para pengamat juga akan mencermati tanda-tanda tentang bagaimana Beijing akan terus mengatasi kesulitan ekonomi yang menggelisahkan di dalam negeri. Tanda-tandanya menunjukkan Beijing tetap pada jalur strategi pemimpinnya untuk mendukung inovasi industri dan kemandirian guna memperkuat diri menghadapi hambatan di masa mendatang, sembari memproyeksikan bahwa di Tiongkok semuanya berjalan seperti biasa. China memasuki tahun ini didorong oleh lonjakan kepercayaan diri dan kebanggaan nasional terhadap sektor teknologinya. Awal tahun ini, perusahaan AI swasta Tiongkok DeepSeek mengejutkan Silicon Valley dengan keberhasilan terbarunya yang luar biasa. Selain itu, rencana jangka panjang Beijing untuk mencapai dominasi global dalam teknologi hijau telah membuahkan hasil dengan produsen kendaraan listrik teratasnya menyaingi Tesla milik Elon Musk Amerika Serikat. Para pemimpin Tiongkok diperkirakan akan terus memprioritaskan investasi dalam inovasi dan menjadikan Tiongkok mandiri dalam teknologi tinggi. Xi Jinping dan para kadernya melihat chip canggih, komputasi kuantum, robotika, dan AI sebagai hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan manufaktur Tiongkok. Bulan lalu, Washington mengatakan sedang mempertimbangkan perluasan pembatasan investasi Amerika Serikat dalam teknologi sensitif di Tiongkok dan akan terus membatasi investasi Tiongkok di sektor strategis Amerika. Dalam waktu dekat, Beijing kemungkinan akan merilis kebijakan untuk memastikan bahwa setidaknya produsen industri besar dan beberapa produsen industri menengah dapat bertahan dari tarif tambahan Amerika Serikat, menurut Victor Xi, Direktur Pusat Tiongkok Abad ke-21 Universitas California, San Diego. Beijing mengandalkan perusahaan-perusahaan yang disubsidinya yang mampu menghadapi tarif-tarif tersebut, mengingat ketergantungan industri-industri Amerika Serikat terhadap barang-barang Tiongkok dan pada akhirnya membuat perusahaan-perusahaannya sendiri tampil dominan. Dalam jangka pendek, dukungan industri semacam itu dapat menciptakan lebih banyak ketegangan dengan Amerika Serikat dan mitra dagang China lainnya. Ketergantungan negara itu pada ekspor sebagai agen pertumbuhan mendorongnya mencapai surplus perdagangan hampir 1 triliun US dollar dengan negara-negara lain tahun lalu. Faktor pendorong dorongan tarif Trump. Meskipun hambatan semakin meningkat, Tiongkok dengan percaya diri tetap pada jalurnya dan siap untuk dilihat sebagai juara perdagangan global. Anda mungkin tidak akan menemukan kami kembali bila tidak subscribe, like bila menyukai informasi ini, dan sampai jumpa.